khas bangsa Indonesia, yakni perekonomian Pancasila. Hal ini merupakan konsekuensi di mana secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan ideal perekonomian Indonesia. Secara hukum sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia merupakan suatu susunan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan bisnis ada pada sistem perekonomian Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pendapatan, dan juga pertumbuhan. Hal ini berdasarkan atas prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan juga persatuan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila adalah lembaga-lembaga ekonomi yang dipergunakan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Maka dari itu landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita diajarkan untuk bermoral beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita tidak boleh mengeksploitasi manusia. Yang keempat adalah persatuan Indonesia yang diberlakukannya kebersamaan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita harus mementingkan rakyat. Sedangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita diajarkan untuk memperkaya suatu golongan, bukan perorangan. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Bisa kita lihat dalam pembangunan IKN yang menjadi salah satu cara terwujudnya pemerataan ekonomi di Indonesia. Di tahun 2024, rencananya Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota negara Indonesia, melainkan akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan yang nantinya akan diberi nama Nusantara. IKN Nusantara ini merupakan salah satu cara untuk mengusung perekonomian Indonesia yang lebih inklusif lagi, yang nantinya akan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak akan bertumbuh hanya di Pulau Jawa semata. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jokowi dalam channel CNN Indonesia yang berjudul IKN akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan baru berikut ini. Yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Perjalanan IKN dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberantas kemiskinan. Dengan terrealisasinya IKN, maka sistem ekonomi Indonesia itu tidak berpusat pada satu titik, namun multi-filter efek. Selain itu juga dengan IKN terwujudkan, maka 50% arus perdagangan Indonesia akan terjadi. Selain itu juga memperkecil terjadinya kesenjangan ekonomi antara pusat Jawa dengan provinsi lain. IKN Nusantara akan didukung dengan Smart Transportation, yakni sistem transportasi kota yang dirancang berbasis integrasi pengembangan transportasi. Dari sisi pemanfaatan energi,
IKN Nusantara akan menggunakan teknologi smart grid yang memanfaatkan matahari sebagai sumber listrik menggantikan listrik yang bersumber dari batu bara sehingga mengurangi jumlah karbon dioksida serta mampu mengontrol distribusi energi listrik. Smart City yang akan mewarnai IKN Nusantara akan menjadikannya sebagai sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif, ramah pejalan kaki dan pengguna sepeda serta menyediakan layanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan. New Smart Metropolis yang mampu menjadi pusat inovasi berkelas dunia. Ruang lingkup wilayah perencanaan Ibu Kota Negara atau IKN terbagi menjadi 3 wilayah. Pertama, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.596 hektar. Yang kedua, kawasan Ibu Kota Negara seluas 56.181 hektar. Ketiga, kawasan pengembangan IKN dengan luas 256.142 hektar. Secara garis besar, wilayah inilah yang akan dikelola Badan Otoritas IKN.